Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. 아멘. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saya merindukanmu. Saya merindukanmu. Judul khotbah hari ini adalah Jalan untuk Menyelamatkan Kita Semua. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai dengan 34. Sebagai pengantar, ada sebuah pepatah yang membuat orang lain bersemangat, yaitu usia hanyalah angka. Ada juga pepatah yang membuat orang lain merasa lebih baik dan atas hubungannya lebih baik atas hubungan dan persahabatan, yaitu saya merindukanmu. Mari kita memberi salam sekali lagi, saya merindukanmu. Saya merindukanmu. Apakah salam itu membuat saudara bahagia? Itu normal, saling merindukan dengan sesama kita ketika kita menjalani kehidupan beriman. Kita seharusnya memiliki kerinduan untuk melihat anggota keluarga gereja Yewon satu sama lain, bukan hanya kerinduan untuk melihat Tuhan. Ketika setiap anggota gereja Yewon merindukan satu sama lain, setiap kebaktian akan penuh dengan dinamis rohani dan perubahan rohani. Terutama ketika setiap anggota kebaktian bahasa Indonesia merindukan satu sama lain, pertumbuhan rohani kita juga pasti akan terjadi. Sesaat saudara membenci seseorang atau tidak ingin melihat seseorang, pertumbuhan rohani itu langsung mundur. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memiliki hati yang tidak ingin melihat orang lain. Jika ada hati yang terus seperti itu, merasa tidak perlu antara satu sama lain, silakan selesaikan kesalahpahaman dahulu. Oleh sebab itu, Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jika kita memiliki hati tersebut sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Allah tidak akan menerima ibadah kita. Pertama-tama kita harus berdamai dahulu satu sama lain, lalu kembali untuk beribadah. Kita harus menempuh jalan untuk menyelamatkan kita semua, sebagaimana judul khotbah hari ini. Secara rohani, kita bukan orang yang hidup untuk diri kita sendiri. Secara rohani, kita adalah tokoh masyarakat sebagai duta besar Kristus. Tokoh masyarakat tidak hidup hanya untuk keuntungan diri sendirinya. Tokoh masyarakat harus menjalani kehidupan untuk menyelamatkan kita semua. Bukan hanya saya dan keluarga saya, tetapi juga harus meluas kepada keluarga rohani dan mereka yang tidak percaya di sekitar kita, bahkan sampai ke 237 negara di seluruh dunia. Itulah kehendak dan rencana Tuhan bagi kita yang diselamatkan. Melalui firman mimbar kemarin, kita telah melihat Tuhan Allah membuka jalan baru, membuka jalan lain untuk penginjilan Eropa. Yang pertama adalah penginjilan Lydia dan seisi rumahnya. Teks hari ini mencatat perjalanan penginjilan di wilayah Filipi setelah penginjilan Lydia dan seisi rumahnya. Perjalanan penginjilan Filipi dalam teks hari ini adalah jadwal penting untuk penginjilan Eropa.
Karena alur perjanjian itu telah mengalir sejauh ini, mulai sekarang kita akan menuju penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dengan demikian, Injil adalah jalan untuk menyelamatkan kita semua. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat dipakai sebagai pilar untuk penggenapan rencana keselamatan Tuhan bagi keluarga saudara, kenalan saudara, wilayah saudara, suku saudara, sampai ke seluruh dunia. Pokok bahasan yang pertama adalah reaksi rohani. Dalam ayat 16 sampai dengan 17, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadanya jalan kepada keselamatan. Setelah dia menerima Injil, gerakan firman sungguh-sungguh diperluaskan. Sekaligus Rasul Paulus menempati ladang Filipi. Sehingga Paulus pergi ke tempat sembahyang untuk memberitakan Injil. Sepertinya di sana tidak ada rumah ibadat, sinagoga Yahudi. Maka Paulus pergi ke tempat sembahyang sebagai ganti ke sinagoga. Dalam teks hari ini muncul sebuah ungkapan yang unik. Itu adalah ungkapan kami. Ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, melalui ungkapan kami, kita tahu bahwa Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul bergabung dengan tim Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10, ungkapan kami muncul untuk pertama kalinya. Lukas bergabung dengan Paulus di Troas. Seorang sarjana Alkitab bernama Barclay berkata bahwa Lukas bergabung dengan Paulus sebagai dokternya untuk merawat Paulus yang kurang sehat pada waktu itu. Setelah itu, Lukas menemani Paulus sebagai rekan sekerja, saksi, dan dokter dalam perjalanan misi. Menurut 2 Timotius 4 ayat 11, kita dapat melihat bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan Paulus sampai akhir hidupnya. Dengan demikian, Tuhan Allah memberi talenta yang berbeda kepada kita masing-masing untuk gerakan Injil. Itu sebabnya kita harus bekerja sama dan menjadi satu untuk melaksanakan gerakan Injil. Dalam teks hari ini, ketika tim Paulus pergi ke tempat persembahyang, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ia mengikuti tim Paulus dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sepertinya roh tenung memberitakan Injil. Sebenarnya orang yang kerasukan roh itu berarti mereka tahu tentang dunia rohani. Tetapi masalahnya adalah kerasukan roh jahat, bukan Roh Kudus, bukan roh Tuhan. Mereka tahu tentang kenyataan rohani. Dalam Lukas pasal 4, kita melihat bahwa kerasukan setan si iblis tahu persis siapakah Yesus. Tetapi intinya adalah setan si iblis hanya tahu saja, tidak percaya. Dalam teks hari ini pun ada tipuan setan si iblis yang cerdik. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata sandang tertentu dari ungkapan jalan keselamatan. Ada atau tidak ada kata sandang tertentu, itu terkait dengan kemutlakan dan keunikan. Jika ada kata sandang tertentu, itu berarti bahwa ada satu saja. Jika tidak ada kata sandang tertentu, itu berarti ada berbagai macam jalan untuk keselamatan. Dikatakan bahwa tim Paulus memberitakan satu-satu jalan untuk keselamatan. Tetapi setan si iblis mengaburkannya menjadi salah satu jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Itu adalah tipuan. Itu adalah strategi cerdik setan si iblis. Sekarang pun ada hal yang sama seperti ini.
Ada banyak dosen yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka mengajar mata kuliah di STT. Mereka adalah teolog liberal dan pluralisme agama. Mereka hanya menerima apa yang dipahami oleh akal manusia. Mereka sama sekali tidak memiliki iman, kepercayaan. Ketika saudara pergi ke ladang perdukunan, saudara mungkin pernah mendengar banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah ke gereja di masa lalu, tetapi tidak ada penghasilan, katanya. Memang mereka pernah pergi ke gereja, tapi mereka tidak pernah percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Mereka belum merdeka dari jeratan, jebak, dan kuasa dari setan si iblis. Jalan keselamatan itu jalan untuk keluar dari kuasa setan, dosa, kutuk, dan maut. Secara nyata, sejak saat kita menerima Yesus Kristus, Roh Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam kita selama-lamanya. Sehingga roh-roh jahat tidak akan pernah bisa masuk. Tetapi jangan lupa bahwa setan si iblis menipu saudara melalui pikiran dan hati saudara. Setan si iblis menabur lalang. Setan si iblis membingungkan saudara tentang identitas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan itu penting. Jika saudara teguh berakar pada firman Tuhan, saudara tidak akan tertipu. Jika saudara berfokus pada firman mimbar selama 24 jam, tidak akan pernah goyah. Dalam ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Rasul Paulus tidak tertipu oleh strategi setan si iblis dan berperang secara rohani. Dia mengusir kuasa setan dengan kuasa nama Yesus Kristus. Akibatnya hamba perempuan yang mempunyai roh tenung itu sembuh, lenyap. Betapa bahagia dan menyenangkan. Sedangkan dari sudut pandang iblis, itu menyedihkan. Setan si iblis membuat tim Paulus dituntut oleh Tuhan yang menghasilkan uang dari hamba perempuan yang kerasukan roh tenung. Lalu Paulus dan Silas berkali-kali didera dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat dan dimasukkan ke penjara. Itu dikatakan juga dalam 2 Korintus 11 ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Namun dalam situasi seperti ini, Paulus tidak pernah membenci atau mengeluh terhadap Tuhan. Sebaliknya Paulus melakukan reaksi rohani dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus tidak kalah dan tidak tertipu dalam peperangan rohani melawan kuasa setan si iblis yang kokoh di wilayah Filipi. Sebenarnya Paulus seorang warga negara Romawi. Pada waktu itu bagi warga negara Romawi dilarang dera dan memasukkan ke penjara sebelum ditentukan hukumannya. Tetapi Paulus tidak menunjukkan dirinya sebagai warga negara Romawi. Mengapa dia melakukan seperti itu? Tuan-tuan dari hamba perempuan yang mempunyai roh tenung menuntun Paulus dan Silas karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang menyebabkan kota itu menjadi kacau. Jika Paulus menunjukkan dirinya sebagai warga negara Romawi dan bukan orang Yahudi, itu akan menjadi batu sandungan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Rasul Paulus selalu mengutamakan pikiran dan tindakan yang bermanfaat demi Injil. Mungkin saudara menerima kesalahpahaman atau penganiayaan ketika saudara memberitakan Injil atau karena saudara percaya kepada Yesus Kristus.
khususnya bagi mereka yang berada di dalam garis keluarga yang tidak percaya. Tetapi pada saat seperti tersebut, saya berharap saudara melakukan reaksi rohani seperti yang Paulus lakukan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukalah mata rohani saudara dan jangan tertipu dan berperanglah sambil kenakan seluruh perlengkapan senjata rohani Allah supaya saudara dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memperluaskan kerajaan Allah melalui tindakan dan pilihan untuk bermanfaat demi Injil dalam situasi dan kondisi apapun. Pokok bahasan yang kedua adalah baptisan terang. Dalam ayat 25 sampai dengan 26, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas telah berkali-kali didera dan dibelenggu dalam pasungan yang kuat dan dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Tetapi mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Paulus dan Silas membangun baptisan terang di penjara. Dalam bahasa aslinya, pujian Paulus dan Silas bukanlah terjadi dengan satu kali saja. Itu berlanjut sampai gempa bumi yang hebat melanda dan mereka semua terlepas dari belenggu. Yang penting adalah bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan doa dan pujian Paulus dan Silas. Kata-kata yang digunakan di sini juga bukan hanya mendengar suara, tetapi kata-kata yang unik digunakan di sini yang berarti memasang telinga dengan baik-baik, lagu atau suara. Artinya Paulus dan Silas memberi pengaruh rohani kepada semua orang-orang hukuman. Mereka merasa aneh dan mau tahu rahasianya tentang bagaimana mereka dapat berdoa dan menyanyikan puji-pujian dengan sukacita di tengah dera dan belenggu di penjara. Ketika Paulus dan Silas membangun baptisan terang di penjara, sebuah mujizat yang menakjubkan terjadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah telah membebaskan mereka semua. Pada waktu itu, kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjaga terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Menurut hukum Romawi pada waktu itu, ketika orang-orang hukuman melarikan diri, penjaga yang menjaga orang hukuman harus dihukum menggantikan orang hukuman yang melarikan diri. Tetapi Paulus bersuruh dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Paulus mencegah kepala penjara untuk bunuh diri. Dalam ayat 29 sampai dengan 30, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepala penjara mengantar Paulus dan Silas keluar dan berkata seperti ini, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepala penjara pun berpikir hal yang sama dengan orang-orang hukuman. Bagaimana mereka dapat berdoa dan menyanyikan puji-pujian dengan sukacita di tengah dera dan belenggu di penjara.
Dia pikir bahwa apa yang mereka memiliki yang memperkenankan mereka menyanyikan pujian, berdoa, dan sukacita dalam keadaan seperti itu. Sebagai kepala penjara, dia tahu mengapa Paulus dan Silas berada di penjara, dan dia berpikir bahwa mereka memiliki jawaban yang sejati. Ketika ditanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus memberikan jawaban yang tepat. Dalam ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Solusi atas segala masalah adalah Yesus Kristus. Ketika percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman ini langsung digenapi. Dalam ayat 32 sampai dengan 34, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hasil dari pendirian baptisan terang oleh Paulus dan Silas adalah penginjilan kepada kepala penjara dan keluarganya. Lalu, keluarga kepala penjara dan keluarga Lydia menjadi fondasi untuk membangun gereja di Filipi. Ketika sebuah baptisan terang didirikan dengan kuat di dalam diri saya, sebuah efek riak rohani terjadi. Injil harus disebarkan secara terus-menerus dari individu ke dan keluarga sampai ke wilayah. Cornelius dan seisi rumahnya, Lydia dan seisi rumahnya, kepala penjara dan seisi rumahnya yang diinjili. Jika baptisan terang didirikan dengan kuat di dalam diriku, efek riak rohani ini pasti akan terjadi. Kamu adalah terang dunia. Hal yang sama berlaku untuk 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang. Jika tim doa yang terdiri atas 3 orang diaktifkan, gerakan start teman, gerakan 4-5 baptisan, dan gerakan 237 penyembuhan akan diaktifkan secara dengan sendirinya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dalam penginjilan keluarga saudara, penginjilan wilayah saudara, penginjilan suku saudara, dan sampai penginjilan dunia. Amin. Sebagai kesimpulan, ada pepatah yang disebut lamp untuk menarik ikan. Ini mengacu pada lentera yang digunakan untuk menangkap ikan yang berduyun-duyun ke cahaya. Ketika kita pergi ke laut, sering menemukan perahu nelayan yang menyalakan lampu untuk menarik ikan. Melihat itu, cumi-cumi dan ikan-ikan berduyun-duyun ke cahaya. Gereja harus menjadi lampu untuk menarik jiwa-jiwa secara rohani. Kita masing-masing harus menjadi lampu untuk menarik jiwa-jiwa secara rohani. Lampu untuk menarik ikan dari pelaut nelayan akan menjadi alat kematian. Tetapi lampu untuk menarik jiwa-jiwa secara rohani akan menjadi alat untuk menyelamatkan semua. Singkatnya, kita harus menjadi baptisan terang. Saudara adalah terang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang melaksanakan misi dan yang menempuh jalan untuk menyelamatkan kita semua sebagai baptisan terang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami juga menempuh jalan untuk menyelamatkan kami semua sepanjang umur hidup kami. Ketika kami berada di tengah pilihan, kiranya kami memilih hal yang bermanfaat demi Injil. Kiranya kami menjadi baptisan terang yang memperluas kerajaan Allah sambil memberi pengaruh rohani.
Kiranya melalui saya, keluarga, kenalan, wilayah, dan negara saya pasti akan diselamatkan. Saya percaya bahwa melalui Yeni, keluarganya, kenalannya, kota Bandung dan Indonesia pasti akan diselamatkan. Melalui Beni, keluarganya, kenalannya, kota Dili dan Timur Leste pasti akan diselamatkan. Amin. Melalui Sisko, keluarganya, kenalannya, kota Blitar dan Indonesia pasti akan diselamatkan. Amin. Melalui Rani, keluarganya, kenalannya, kota Jakarta dan Indonesia pasti akan diselamatkan. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.